Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya kita dalam keadaan sehat wal afiat ya. Ini sudah memasuki puasa hari yang ke-11. Kita menjalankan puasa ya. Dan sekaligus di hari ini ada acara rutinan yaitu Pondok Ramadan. Dan Pondok Ramadan ini sudah memasuki hari yang terakhir. Saya kebagian untuk menjelaskan tentang moderasi beragama itu ya. Jadi moderasi beragama. Moderasi beragama ini terdiri dari dua kata, ada kata-kata moderasi dan ada kata-kata beragama. Marilah kita jelaskan satu persatu tentang apa yang dimaksud dengan moderasi dan beragama itu. Selanjutnya, arti dari moderasi. Moderasi itu adalah pemahaman penahanan nafsu. Jadi tidak mudah marah, terus kemudian tidak mudah tersinggung. Jadi dievaluasi dulu, jangan mudah ketika ada orang lain itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak lantas marah itu ya, kita tidak lantas kemudian membalas apa perbuatan, tidak langsung membalas perbuatan orang lain tersebut itu ya. Kemudian bisa diartikan dengan pelunakan. Jadi hati kita menjadi lunak, tidak menjadi keras gitu ya. Itu adalah moderasi. Dan ini kalau dikaitkan dengan sifat, maka sifat yang harus dikembangkan di dalam hati kita itu adalah pelunakan. Jadi lunak, tidak mudah marah, tidak mudah keras hati, tidak mudah keras kepala. Itu adalah moderasi. Ya. Kemudian penyederhanaan bisa diartikan dengan penyederhanaan. Ini saya ambil dari kamus populer itu ya. Artinya kita berupaya untuk hidup sederhana, tidak berlebihan. Itu adalah moderasi. Jadi kita sederhana, tidak berlebihan ya. Terus kemudian termasuk apa yang disampaikan oleh kita itu adalah juga sederhana ya, tidak berlebihan itu ya. Kalau moderat itu artinya sederhana, kemudian luwes, jadi sederhana, tidak berlebihan itu ya, tidak apalagi sampai menampakkan sesuatu yang tidak semestinya itu ya. Kemudian luwes artinya pemikiran-pemikiran kita itu tidak langsung memvonis, kita kaji terlebih dahulu, kita carikan solusinya seperti apa itu ya. Kemudian ada yang diartikan dengan pertengahan. Kemudian diartikan dengan penahanan hawa nafsu atau orang yang berhaluan lunak. Jadi orang yang tidak mudah keras kepala itu diartikan dinamakan dengan orang yang moderat itu ya. Sebelum ke sana ini ada arti pertengahan. Di dalam hadis itu kan ada khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah sesuatu yang sedang-sedang saja. Artinya tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek, yang sedang-sedang saja itu ya. Karena kalau terlalu keras, nanti kadang-kala tindakan-tindakan kita itu mudah salah nih. Karena orang yang bertindak secepat itu, terlalu keras itu kadang-kala dorongannya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu rentan dengan bisikan-bisikan setan itu ya. Jadi kita tahan dulu. Jadi kita tahan dulu itu ya. Orang yang lembek pun tidak baik ya. Orang yang lembek pada biasanya pekerjaan-pekerjaan itu tidak cepat selesai. Makanya yang ya pakai prinsip yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek, yang sedang-sedang saja itu ya. Ini adalah arti dari kata-kata moderat itu ya. Jadi kita hidup sederhana, pikiran dan hati kita itu luas, kemudian ketika disuguhi maka kita putus yang sekiranya berimbang antara satu dengan yang lain. Jadi pertengahan itu yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Hawa nafsu kita itu ditahan. Itu adalah pengertian dari kata-kata moderat. Jadi moderasi itu sudah menjadi kata, sudah menjadi apa istilah kata kerjanya ya. Kalau moderat itu orangnya itu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah ada kata-kata beragama. Beragama dalam hal ini karena kita umat Islam, maka yang dimaksud itu adalah beragama Islam.
Jadi beragama dalam hal ini agamanya agama Islam itu ya, karena kita sebagai umat Islam itu ya. Islam itu artinya adalah damai. Kemudian diartikan sebagai ketentraman, tentram ya. Jadi kalau tidak damai bukan Islam namanya, kalau tidak tentram itu juga bukan Islam namanya itu ya. Jadi kita ini harus hidup damai dengan diri kita sendiri dan hidup damai dengan orang lain itu ya. Karena sulit orang yang tidak damai dengan dirinya sendiri itu tidak bisa damai dengan orang lain itu ya. Makanya damai itu, ketenangan itu harus dimulai dari kita sendiri. Kemudian selanjutnya akan menjadi contoh bagi orang lain itu ya. Jadi akan menjadi contoh bagi orang lain itu ya. Selanjutnya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran. Itu sudah jelas ya. Jadi anak-anakku sekalian sudah jelas kalau Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan disertai kitab suci Al-Quran. Itu adalah Islam. Tapi yang terpenting ini, kalau yang ketiga ini kan sudah dimaklumi sejak dulu ya. Kedamaian di dalam beragama ya, kemudian ketentraman di dalam beragama itu harus senantiasa kita hidupkan, senantiasa kita wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Damai dengan diri kita sendiri, damai dengan keluarga, damai dengan orang lain itu ya. Ini yang misi Islam ya, misi dari diturunkannya agama Islam itu ya. Makanya kalau diartikan menjadi satu kata moderasi beragama itu bagaimana kita beragama Islam. Kemudian prinsip yang kita pegang adalah yang tenang, yang damai, kemudian yang lunak hati kita ketika menghadapi permasalahan, kemudian luas kita ketika memutuskan suatu permasalahan itu ya. Itu kemudian kita tidak terburu nafsu untuk memutuskan suatu permasalahan itu ya. Itu yang diinginkan dari tema ini yaitu moderasi beragama. Kemudian selanjutnya, di dalam Islam itu perlu dipahami ada patokan-patokan atau ada pedoman-pedoman yang harus diikuti. Yang paling utama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah As-Sunnah. Nah ini harus bisa memahami. Jadi caranya memahami itu bagaimana, kemudian caranya menerapkan itu juga bagaimana. Ini penting ya. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak bisa memahami Al-Quran secara utuh, bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang keras itu ya. Dan bagi orang yang tidak berpegang pada Al-Quran secara utuh, bisa tersesat itu ya. Makanya harus dipahami itu ya. Nah ini adalah salah satu tujuan dari moderasi beragama. Artinya kita berbicara agama itu ya sesuai dengan keinginan dari agama itu sendiri itu ya. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada sahabat seperti apa, kepada para wali, kemudian kepada para cendekiawan muslim yang berhaluan moderat itu ya. Karena orang memandang Al-Quran itu kan seperti orang memandang gajah itu ya. Tergantung dari sudut mana ia memandang. Misalnya orang buta memandang gajah ya. Orang mendefinisikan Al-Quran kemudian menerapkan isi Al-Quran itu tak ubahnya adalah orang yang buta memegang gajah. Bagi orang yang memegang ekornya maka akan mendefinisikan gajah itu adalah panjang gitu ya. Bagi orang yang memegang perutnya, maka akan mendefinisikan gajah bahwa gajah itu besar. Ya. Terus kemudian bagi orang yang memegang belalainya, maka akan mendefinisikan bahwa gajah itu keras, itu ya, seperti tulang. Nah, seperti itu perbedaan-perbedaan. Makanya di sini kan dicarikan dalil-dalil atau dasar-dasar agar kita menjadi moderat yang bisa mengakomodasi semua definisi itu. Ya. Kita ke Al-Quran, dasar utama. Dasar Al-Quran.
karena kita hidup di kekinian, sementara Islam itu hadir pada 1400 tahun yang lalu ya, kita kan tidak tahu konteksnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Makanya kita harus belajar, belajar itu ya, dalam kondisi apa itu disampaikan itu ya. Kita masuk ke Al-Quran dulu. Secara umum, Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam seluruh dunia terdiri dari 3. Yang pertama isinya adalah i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu seperti isinya rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang ada 6 itu ya, dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir dan qada dan qadar itu ya. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari terakhir, kemudian beriman pada ketentuan dan kekuasaan Allah itu ya. Ini isinya atau sumbernya ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua ada rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5 itu. Yang pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat gitu ya. Kemudian yang ketiga membayar zakat. Kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kemudian melaksanakan ibadah haji ketika sudah mempunyai kemampuan. Ini adalah rukun Islam. Rukun ini kan harus ada itu ya. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Itu namanya rukun itu ya. Kalau syarat kan harus sesuatu yang harus dipenuhi sebelum masuk ke rukun itu ya. Sebelum melaksanakan rukun. Kalau rukun harus ada dalam pelaksanaan. Kalau ada orang Islam, terus ada orang yang mengaku Islam, maka harus menjalankan rukun yang 5 ini. Karena harus ada di pribadi-pribadi Muslim itu ya. Jadi sebagai orang Islam, maka harus melaksanakan yang 5 ini. Tapi yang terakhir kan ada syaratnya ya, apabila sudah diberi kemampuan itu ya. Kalau belum diberi kemampuan, maka tidak menjadi wajib ya, ibadah haji itu ya. Nah, ini harus sama semuanya itu ya. Jadi ada rukun iman, kemudian ada rukun Islam. Ini adalah persoalan-persoalan keyakinan yang ada di dalam Islam. Kemudian yang kedua ada persoalan syariat atau hukum ya. Hukum Islam. Lah ini mencakup 2 hal, ada rukun ibadah dan ada rukun muamalah. Kalau rukun ibadah itu berarti hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan makhluk. Hubungan seorang hamba dengan sang pencipta itu ya. Kalau muamalah itu hubungan seorang hamba dengan sesama hambanya, manusia dengan manusia itu ya. Untuk rukun ibadah, hukum ibadah ini sudah ada yang murni, sudah digariskan di dalam Al-Quran, sudah ditentukan di dalam Al-Quran, maka ini dinamakan dengan ibadah murni atau ibadah mahdoh itu ya. Kalau yang belum ditentukan di dalam Al-Quran, maka itu namanya ghairu mahdoh. Ibadah yang belum ditentukan di dalam Al-Quran itu ya. Seperti yang mahdoh, yang murni itu seperti sholat. Kan sudah ada dasarnya itu di dalam Al-Quran. Aqimus sholatah. Kemudian wa'atuz zakatah. Warka'u ma'ar roki'in itu ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berrukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya dianjurkan untuk sholat berjamaah itu ya. Ibadah mahdoh itu kan tidak bisa dilaksanakan sebelum ada perintahnya. Jadi baru bisa dilaksanakan kalau sudah ada perintahnya. Itu kalau ibadah mahdoh. Nah ini harus dipahami dan ini harus sama. Ini termasuk sesuatu yang prinsip. Sesuatu yang harus di dalam Islam. Kemudian yang ketiga puasa ya. Yang kedua zakat sudah ada tadi. Aqimus sholata wa atuz zakatah. Dirikanlah. Yang ketiga itu adalah puasa.
Jadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa. Ya harus dilaksanakan itu ya. Ini caranya. Jadi kandungan Al-Qur'an itu kalau yang menyangkut tentang puasa kan sudah ada dasarnya, yaitu itu tadi ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa itu ya. Ini kan ibadah yang mahdoh. Kemudian ada haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib dan milik Allah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan itu ya. Nah, untuk ibadah ini teknisnya sudah diatur, caranya sudah diatur, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Misalnya sholat seperti apa, zakat seperti apa, kemudian puasa seperti apa, ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka kita harus merujuk kepada Rasulullah. Untuk yang seperti ini ya, untuk yang puasa, zakat, haji, kemudian membayar zakat itu kita harus merujuk terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lah untuk muamalah itu baru kita, karena di dalam Al-Quran itu bentuknya umum, maka kita harus merenungkan sendiri, menentukan sendiri. Yang penting tujuan dari keumuman itu sudah tercapai. Misalnya saling rela di dalam jual beli itu tercapai. Jadi saling rela di dalam praktik jual beli itu tercapai, maka itu sudah cukup. Bentuk-bentuknya kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama atau kita melakukan ijtihad atau merenungkan, menggali apabila kita diberi kemampuan atau kita memenuhi syarat untuk menggali bentuk muamalah tersebut itu ya. Kemudian isi Al-Qur'an itu ada khuluqiyah, yaitu akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada lingkungan itu ya. Itu isi kandungan dari Al-Quran. Nah, terus kaitannya dengan moderasi beragama apa? Jadi kaitannya itu bagaimana seseorang itu untuk memahami dan menerapkan kandungan Al-Quran tersebut, baik yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, atau syariat, ataupun khuluqiyah, akhlak itu. Jadi caranya memahami itu harus memahami yang pertama dengan itu tadi, lunak, kemudian luwes, gitu ya. Jadi memahami dengan kepala dan hati yang lunak, tidak keras itu ya. Bagaimana caranya agar tidak keras memahami itu? Harus punya perangkat-perangkatnya. Jadi punya ilmu nahu, punya ilmu sorof, punya ilmu usul fikih itu ya. Harus itu untuk menjadikan pemahaman kita agar lunak dan luwes. Jadi tidak bisa ayat yang tampil di dalam Al-Quran, tampil di dalam hadis, langsung diambil, kemudian diterapkan, itu tidak bisa. Karena hampir semua ayat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, itu harus dipahami terlebih dahulu. Kalau di dalam hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu disampaikan. Itu harus dipelajari itu ya. Dan itu adanya di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu usul fikih itu ya. Ini tujuan dari moderasi beragama. Jadi dari moderasi beragama itu ada upaya agar seseorang itu lunak di dalam memahami Al-Quran, luwes di dalam memahami Al-Quran, lunak di dalam memahami hadis, kemudian luwes di dalam memahami hadis. Juga lunak dan luwes di dalam menerapkan isi Al-Quran tersebut. Kemudian lunak dan luwes dalam menerapkan atau mempraktikkan dari isi hadis tersebut itu ya. Itu tujuan dari moderasi beragama. Jadi lunak dan luwes dalam memahami kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan keyakinan, lunak dan luwes dalam memahami dan menerapkan hukum syariat atau yang berkaitan dengan hukum, baik hukum ibadah maupun muamalah.
lunak dan luas, menerapkan, memahami dan menerapkan aspek hulukiyah, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu tujuan dari moderasi beragama. Jadi tidak bisa langsung diterapkan nggak bisa itu ya. Kemudian berikutnya, cara memahami ajaran Al-Quran. Cara memahami ajaran Al-Quran itu, atau ajaran Islam ya, cara memahami ajaran Islam. Saya pakai bahasa yang lebih umum di sini. Sumber utamanya kan ada dua, ada Al-Quran, kemudian ada hadis. Itu ada tiga cara. Yang pertama tekstual, jadi melihat teksnya, dibaca, kemudian diartikan, diterapkan. Itu nusus namanya, tekstual. Kemudian ada kontekstual, melalui pemikiran dan latar belakang. Jadi kontekstual. Jadi pakai pemikiran terus. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada komparasi, perpaduan antara tekstual dan kontekstual. Lah, pemahaman ini yang paling diutamakan. Karena ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis itu turun dari Allah atau disampaikan oleh Rasulullah, hadisnya itu berkaitan dengan keadaan sekitar itu ya. Makanya perlu dipelajari kontekstualnya ini. Jangan langsung teksnya, tapi dipelajari konteksnya seperti apa itu ya. Jadi jangan langsung dipahami teks, akan tetapi konteksnya juga harus dipelajari itu ya. Jadi yang melatar belakangi itu harus dipelajari. Jadi kalau hanya menggunakan teks saja, maka orang ini cenderung keras itu ya. Jadi pemikirannya keras itu ya. Kemudian ajakannya keras itu ya. Karena tidak memahami latar belakangnya. Latar belakang ayat yang disampaikan itu ya. Kalau kontekstual, maka cenderung meninggalkan ayat-ayat yang sudah difirmankan oleh Allah. Cenderung meninggalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya. Dia lebih asik dan lebih enak menggunakan pemikirannya sendiri. Maka ketika seperti ini juga tidak baik itu ya. Itu namanya liberal itu ya. Jadi menggunakan akal terus itu ya. Makanya yang paling tepat, yang paling pas itu adalah komparasi. Perpaduan antara teks dan konteks. Itu yang paling utama. Jadi teksnya seperti apa, kemudian pelajari konteksnya. Jadi berdiri di dua pijakan. Teks iya, kemudian konteks juga iya. Jadi yang melatar belakangi ayat itu apa, itu dipelajari itu ya. Nah, tujuan-tujuan dari memahami seperti ini adalah bagian dari moderasi beragama. Jadi bagian dari mengembangkan sikap lunak, cara memahami agama, tidak keras itu ya. Kemudian luwes ketika menghadapi persoalan-persoalan agama itu ya. Selanjutnya, ini pengembangan sikap sekarang. Bagaimana caranya agar seseorang itu bisa lunak dan luwes di dalam memahami dan menerapkan keagamaan kita, maka sikap yang harus dikembangkan itu yang pertama adalah tawassut. Tawassut itu menggunakan jalan tengah. Tadi sudah saya sampaikan khairul umur ausatuha. Jadi sikapnya itu tidak condong ke ekstrem kanan atau kelompok yang selalu berkedok agama maupun ekstrem kiri, kelompok komunis itu ya. Jadi tawassut ini didefinisikan sebagai sikap moderat, berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatorruf, dengan ekstrim. Jadi atau dengan kekerasan itu ya. Jadi orang yang tawassut ini menghindari ekstremisme, golongan-golongan yang ekstrim. Terlalu apa istilahnya? Ekstrim itu kan terlalu percaya pada satu hal itu ya. Sampai mengabaikan yang lain. Jadi seakan-akan kebenaran hanya ada di satu titik itu. Itu namanya ekstrim.
Nah, tawassut tidak seperti itu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu di sana yang benar. Bisa jadi apa yang kita sukai itu di sana ada kesalahan. Nah, makanya kita jangan terlalu benci pada sesuatu yang tidak kita sukai dan kita tidak perlu terlalu suka sampai mendewa-dewakan itu apa yang kita cintai itu ya. Kita biasa-biasa saja. Itu namanya tawassut. Lah ini harus dikembangkan. Tujuannya apa? Jadi dalam keberagamaan kita itu kita luwes itu ya. Kita moderat itu ya. Nah, ini kita bersikap tawassut itu sudah bagian dari mengembangkan moderasi beragama itu ya. Dasarnya apa? Dasarnya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu itu ya. Jadi ada kata-kata ummatan wasaton. Jadi umat yang pertengahan. Jadi tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu ke kanan itu ya. Dan ini dipertegas dengan hadis Nabi khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja, tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu ke kanan itu ya. Ini dasar dari sikap tawassut, mengambil jalan tengah itu ya. Kemudian yang kedua adalah i'tidal, tegak lurus, artinya sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar agama Islam. Tidak ada kecondongan. Jadi tidak condong pada kepentingan di luar agama Islam dan umat. Kemudian lurus itu dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan agama Islam dan umat itu ya. Jadi bukan kepentingan yang lain, tidak ada tendensi-tendensi yang lain, tidak ada kecenderungan-kecenderungan yang lain. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama itu ya. Ini namanya iktidal dari kata-kata adalah ya. Jadi tegak lurus, artinya adil di dalam memutuskan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat itu. Jadi tidak condong pada kepentingan di luar agama Islam, kemudian lurus itu semata berjuang demi kepentingan agama Islam dan umat. Ini namanya iktidal ya, tegak lurus itu ya. Tegak berarti kan menggunakan dasar yang ada. Kalau itu tidak boleh ya katakan tidak boleh, sekalipun itu merugikan pada dirinya. Kalau itu boleh maka katakan boleh sekalipun itu merugikan pada dirinya. Jangan sampai pendapatnya bisa dirubah karena dikasih uang yang semula boleh menjadi tidak boleh. Karena dikasih uang yang semula tidak boleh menjadi boleh itu ya. Ini kan ada kecondongan lain itu ya, bukan karena agama itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan i'tidal itu ya. Tegak lurus. Jadi kalau memang tidak boleh dalam kondisi apapun katakan bahwa itu tidak boleh. Kalau memang boleh maka dalam kondisi apapun katakan itu boleh itu ya. Jangan karena dikasih uang, jangan karena itu karena orang kaya, jangan karena itu karena teman dekat, karena masih keluarga, masih ponaan dan lain sebagainya. Semula tidak boleh dikatakan boleh. Karena ada kecenderungan lain. Itu namanya tidak tidak tegak ya. Juga tidak lurus itu ya. Makanya moderasi beragama itu katakan bahwa itu tidak boleh ya tidak boleh. Kalau boleh ya boleh itu ya. Dalam kondisi apapun. Tidak ada kecenderungan pada yang lain. Kemudian yang ketiga yang harus dikembangkan adalah tasamuh, toleran. Ini penting ini. Toleransi. Di dalam Islam toleransi itu penting. Salah satu contohnya adalah toleransi beragama.
sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu ya. Nah, ini harus dipakai, harus diperkuat, harus diperdalam bagi siswa-siswi, bagi anak-anakku sekalian ini sebagai warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu banyak perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus toleransi. Kita bertetangga dengan 5 agama. Kita sebagai umat Islam bertetangga dengan Kristen Katolik, bertetangga dengan Kristen Protestan, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu. Nah, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Artinya menghormati keyakinan mereka. Keyakinan kita, keyakinan mereka sebagai warga negara Indonesia. Jadi payungnya, rumah besarnya itu adalah Indonesia. Jadi keyakinannya pasti berbeda-beda. Yang Islam, ya perkuat Islamnya. Kemudian kalau tetangga kita ada yang Kristen, kita hormati. Kita dalam melaksanakan ibadah itu kita hormati. Nah, ini namanya toleran itu ya. Toleransi, ada toleransi. Jadi sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan itu ya. Kalau secara umum sebagai warga negara itu kan kita punya perbedaan agama dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita punya perbedaan suku sebagai warga negara sebangsa dan setanah air itu. Ini kalau rumah besarnya adalah Indonesia. Kalau rumah besarnya itu Islam, sudah barang tentu kita kan punya dua hal di dalam Islam itu. Ada yang prinsip yang tidak boleh berubah dan harus sama semuanya sebagai umat Islam, misalnya tentang meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diturunkan kepada umat Islam, kemudian kitab Al-Quran sebagai kitabnya. Ini kan tidak boleh berbeda. Tapi ada yang furu'iyah atau khilafiyah. Khilafiyah ya, berbeda. Artinya antara kelompok satu dengan yang lain itu boleh berbeda. Misalnya penyelenggaraan Maulid Nabi, kan ada yang menyelenggarakan, ada yang tidak menyelenggarakan. Ya, kita toleransi karena itu berkaitan dengan furu, cabang. Furu itu artinya cabang. Atau khilafiyah, sesuatu yang pasti berbeda itu ya. Mengenai apa istilahnya tahlil bagi orang yang meninggal dunia. Kan ada kelompok yang menyelenggarakan, ada kelompok yang tidak menyelenggarakan. Ini tidak menyangkut prinsip agama, boleh berbeda. Maka kita, misalnya kita sebagai kelompok yang menyelenggarakan, memaklumi atau bertoleransi dengan mereka yang tidak menyelenggarakan. Jangan menganggap salah orang yang tidak menyelenggarakan itu. Jangan menganggap berdosa orang yang tidak menyelenggarakan masalah furu itu. Jadi orang yang tidak bermaulid ya tidak berdosa. Orang yang tidak melaksanakan tahlil juga tidak berdosa itu ya. Sebaliknya, orang yang tidak menyelenggarakan tidak perlu menyalahkan orang yang menyelenggarakan. Misalnya A kelompok yang tidak menyelenggarakan tahlil dan tidak menyelenggarakan maulid. Jadi mereka-mereka atau saudara kita, teman-teman kita yang menyelenggarakan maulid, jangan dianggap bersalah. Tidak boleh dianggap bersalah itu ya. Nah ini namanya furu'iyah atau khilafiyah, sesuatu yang pasti berbeda itu ya. Karena ini menyangkut pemahaman. Itu ya. Maka sikap toleran seperti ini harus dikembangkan. Tujuannya apa? Kita menjadi insan yang moderat dalam beragama. Jadi insan yang moderat dalam beragama, apalagi sebagai warga negara, maka moderasi beragama dalam hal ini sebagai insan yang toleran itu harus dikembangkan itu ya. Karena kita punya, karena negara kita itu mengesahkan 6 agama, diantaranya adalah agama Islam. Agama Islam pasti berdampingan dengan agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian suku, ada sekian suku.
lebih dari 700 suku di negara kita ini. Maka perbedaan-perbedaan seperti itu ditoleransi, tidak perlu disalahkan itu ya. Anak-anakku sekalian, yang terakhir kali ini ada contoh tasamuh, menghargai agama lain yang diterapkan di Bali. Ini contohnya ya, mereka saling menghargai dalam permasalahan lingkup agama dan budaya. Jika umat Hindu merayakan Nyepi, umat Muslim di sana juga menghargai dengan cara tidak keluar dari rumah. Kan Nyepi tidak boleh ada yang keluar dari rumah, termasuk umat Islam yang nggak keluar sebagai bentuk toleransi. Bukan menyelenggarakan Nyepi, tapi menghormati itu ya. Itu contoh dari tasamuh. Kemudian berikutnya ada tawazun, seimbang. Jadi tawazun itu ada sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawazun, ada sifat seimbang. Hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang. Contohnya ini, kita selalu beribadah pagi, siang, malam, tak henti-henti, tetapi dengan tetangga sendiri kita acuh dan tidak mau menyampaikan tidak mau menyapa jika bertemu. Ini tidak baik, tidak seimbang. Jadi tidak seimbang. Ibadah kita jalan, kemudian dengan tetangga bagus, baik, dan dengan tetangga itu juga jalan. Dan sebaliknya ini termasuk sesuatu yang tidak seimbang. Dengan tetangga kita ramah, dermawan, dan baik hati, tetapi tidak pernah beribadah. Ini juga tidak seimbang. Jadi yang dimaksud dengan tawazun seimbang ini dua-duanya jalan. Hablum minallah, ibadah kepada Allah itu jalan, hablum minannas juga jalan itu ya. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu menjadi tidak baik, tidak tawazun itu ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi kembali ke moderasi beragama, ada keseimbangan dalam melaksanakan agama. Seimbang kapan kita harus beribadah dan kapan kita harus membantu orang lain itu ya. Jadi ada 4 hal sikap yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah tawasud, iktidal, tasamuh, dan tawazun. Kemudian yang paling terakhir sekali adalah pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang paling terakhir sekali. Jadi pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sikap-sikap yang harus dikembangkan ketika bertemu. Yang pertama bertemu dengan orang yang lebih tua. Maka pesannya, kesan atau sikap yang harus dikembangkan adalah hati kita langsung mengatakan ketika bertemu dengan orang lebih tua ini. Orang yang tua ini sudah barang tentu ibadahnya lebih banyak dari saya. Maka kebaikannya lebih banyak dari saya. Ini kalau ketemu dengan orang yang lebih tua. Merendahkan diri ya. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita, maka mengatakan di hati kita itu, di jiwa kita itu, anak ini dosanya lebih kecil dari kita. Karena usianya masih muda itu ya. Ini kalau ketemu dengan orang yang lebih muda. Jangan dibalik, kalau dibalik maka menjadi sombong. Kalau ketemu dengan orang tua misalnya, terus kemudian mengatakan, orang tua ini dosanya lebih besar dari saya, karena hidupnya lebih lama di dunia. Nah, sombong kita itu ya. Tapi kalau pakai kata kebaikannya lebih banyak, maka kita akan menjadi rendah diri. Kemudian ketemu dengan yang lebih muda, dosanya masih sedikit, karena hidupnya tidak lama di dunia, maka kita akan menjadi rendah diri. Ketemu dengan orang pintar, maka mengatakan orang pintar ini berbuat segala sesuatu didasari dengan ilmu. Sudah barang tentu, perbuatannya itu lebih baik dari saya. Kalau ketemu dengan orang bodoh melakukan kesalahan, maka langsung mengatakan orang bodoh ini melakukan kesalahan karena tidak tahu. Kalau tahu, maka tidak mungkin berbuat kesalahan itu ya. Kalau ketemu dengan orang non-Muslim, maka langsung mengatakan orang non-Muslim ini bisa jadi di akhir hayatnya nanti akan menjadi Islam
Dan kita yang sekarang Islam ini bisa jadi nanti menjadi non-Muslim gitu ya. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi esok dan seterusnya itu tidak ada yang tahu. Maka sikap-sikap seperti ini harus dikembangkan, yakni rendah diri. Kalau ketemu dengan non-Muslim, saudara kita yang non-Muslim itu yang Kristen, maka di dalam hati kita mengatakan, karena bisa jadi Allah kalau sudah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, pada saatnya akan menjadi Muslim itu ya. Kita yang saat ini, wallahu a'lam, di akhir ayatnya akan seperti apa. Kalau ini dikembangkan di dalam diri kita, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ketika kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan agama lain, tidak mudah menyalahkan pemahaman dan penerapan agama lain, atau di dalam Islam sendiri perbedaan-perbedaan itu tidak mudah menyalahkan, maka dengan sendirinya cita-cita atau tujuan dari moderasi beragama ini akan tercapai itu ya. Teman-teman, anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau itu benar semata-mata ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah, maka itu kekurangan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.